Draft to Vision, nama saya Alfonso dan sekarang saya akan berbicara mengenai sejarah Polandia dan juga bagaimana masuknya agama Katolik Roma ke Polandia. Jadi, sejarah Polandia itu dimulai dari kepemimpinan dinasti Piast yang pada tahun 965 AD itu Pangeran Mieszko I mengadopsi agama Katolik Roma sebagai agama resmi dari Polandia itu sendiri. Nah, setelah ia meninggal pada tahun 992 AD, kepemimpinan dilanjutkan oleh Boleslaus I the Brave atau Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry ini dia itu merupakan raja pertama dari Polandia. Artinya, raja pertama yang dimahkotai raja dari Polandia oleh Paus dari Roma sebagai pengakuan resmi gereja dan juga Kristendom bahwa Polandia itu adalah bagian dari Eropa Barat. Setelah ia meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh Bolesław III Krzywousty yang diingat akan testamennya memecah wilayah kerajaan menjadi kepangeranan persaingan, sehingga muncullah periode fragmentasi yang berlangsung selama 182 tahun hingga akhirnya Władysław I Lokiotek itu memberikan sebuah era di mana Polandia itu menjadi satu kerajaan yang terkonsolidasi atau Corona Regni Poloniae. Anaknya atau putranya Kazimierz III Wielki itu meskipun merupakan salah satu yang terakhir dari garis suksesi langsung di dinasti Piast, merupakan raja pertama dari Poland yang meletakkan fondasi hukum dan juga institusi kepada kerajaan. Nah, Kasimir ini setelah ia meninggal, kepemerintahan itu dilanjutkan oleh Raja Louis I dari Hungary atau Louis the Great. Dia berasal dari dinasti Anjou dan ada perjanjiannya nih di antara dia dan pamannya, sehingga dia tuh bisa melanjutkan ke pemerintahannya sendiri. Dia akan menikah bersama dia menikah lagi. Dia tuh punya anak nanti Ratu Hedwiga. Sekarang kita masuk kenapa bagaimana agama Katolik Roma ini semakin kuat pengaruhnya di Polandia. Jadi kan gereja zaman dulu itu terutama di zaman-zaman medieval itu pengaruhnya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada dinasti Piast itu sendiri, terutama pas periode fragmentasi. Setelah dibentuknya tahta suci di Gniezno atau keuskupan Gniezno yang memberikan hubungan permanen atau link permanen ke Roma dan juga ke dunia Katolik yang luas, gereja ini semakin kuat pengaruhnya seimbang dengan berkembangnya perjalanan, sehingga tidak seperti orang Rusia yang mengadopsi Christianity atau agama Kristiani, justru Katolik Roma lah yang mengadopsi Poland sebagai anaknya. Nah, sekian aja untuk sejarah awal dari Polandia dan juga agamanya. Kita akan masuk ke dinasti Jogaila dan Jagiellon serta Commonwealth of Polish and Lithuania. Sampai jumpa. Oke, Zdrav Vision kembali bersama saya Alfonso dan saya akan menjelaskan sekarang yang pertama, The Jagiellon Dynasty, dan yang kedua, persemakmuran dari Polandia, Lithuania. Oke, nah yang pertama dulu ya, dinasti Jagiellon itu dimulai itu sebenarnya dari Raja Jogaila. Itu menikahi Ratu Jadwiga atau Ratu Hedwig dari Polandia yang merupakan anak dari Raja Louis I dari Hungary yang juga merupakan raja dari Polandia. Nah, Ratu Hedwig ini menikah bersama dengan Raja Jogaila itu pada tahun 1384 dan tahun 1386 ia dibaptis secara Katolik dengan nama Władysław II Jagiello. Ratu Jadwiga ini nanti akan meninggal 14 tahun kemudian secara prematur dan tanpa memiliki anak, sehingga mau tidak mau suksesi garis keturunan dilanjutkan oleh Raja Jogaila bersama dengan istri-istrinya yang lain. Sehingga tahun 1385 dibentuklah personal union antara Polandia, tahta kerajaan Polandia, dan Grand Duchy of Lithuania atau negara kepangeranan agung Lithuania, sehingga ini menghentikan usaha dari kesatria Teutonic. Dan lucu juga mereka dikalahkan pada pertempuran Grunwald pada tahun 1410. Nah, union itu akan berlangsung personal union ini berlangsung selama 187 tahun, di mana pada tahun 1569 nanti sebuah personal union itu akan diubah menjadi real union. Real union itu artinya mereka memiliki sistem atau diet, sistem yang sama dan juga sistem noble yang sama,
Itu namanya Union of Lublin, sebuah union asli yang menyebabkan pembentukan dari sebuah republik dari dua negara yang bersifat semi-federal dan semi-konfederal. Hal inilah yang menjadi fondasi pembentukan dari kerajaan Polandia dan juga Grand Duchy of Lithuania, sehingga terbentuklah persemakmuran di antara Polandia dan Lithuania. Oh iya, satu fakta lucu terakhir. Zamannya Jogaila, Polis Lithuania itu merupakan negara yang terbesar di antara seluruh Kristendom. Itu artinya Holy Roman Empire dan juga kerajaan Perancis, apalagi kerajaan Inggris yang tahun segitu belum jadi British Empire, itu kalah jauh. Udah, sekian aja untuk info saat ini, sampai jumpa. Partition of Poland adalah 3 partisi dari persemakmuran Polandia Lithuania yang berlangsung menjelang akhir abad ke-18 dan mengakhiri keberadaan negara yang mengakibatkan penghapusan berdaulat Polandia dan Lithuania selama 123 tahun. Partisi-partisi itu dilakukan oleh Habsburg Austria, Kerajaan Prusia, dan Kekaisaran Rusia yang membagi tanah persemakmuran di antara mereka sendiri secara progresif dan dalam proses perpindahan dan aneksasi teritorial. Partisi pertama Polandia diputuskan pada 5 Agustus 1772. Dua dasawarsa kemudian, pasukan Rusia dan Prusia memasuki persemakmuran lagi dan partisi kemudian ditandatangani pada 23 Januari 1793. Austria tidak berpartisipasi dalam partisi kedua. Pemisahan ketiga Polandia terjadi pada 24 Oktober 1795 sebagai reaksi terhadap pemberontakan Kosciuszko Polandia yang gagal pada tahun sebelumnya. Dengan partisi ini, persemakmuran tidak ada lagi. Dalam bahasa Inggris, istilah partisi Polandia kadang-kadang digunakan secara geografis sebagai toponimi, yang berarti 3 bagian bahwa kekuatan pembagian persemakmuran ke dalam partisi Austria, partisi Prusia, dan pemisahan Rusia. Dalam bahasa Polandia, ada 2 kata terpisah untuk 2 makna. Tindakan pemisah dan aneksasi Polandia yang berurutan disebut sebagai rozbior atau pluralnya rozbiori, sedangkan istilahnya zabor atau pluralnya zabori. Berarti setiap bagian dari persemakmuran dianeksasi pada 1772 sampai 1795, gantung pada sumber dan periode sejarah. Ini bisa berarti peristiwa 1815 atau 1832 dan 1846 atau 1939, sehingga jumlah total nama Polandia untuk penyerahan wilayah ke kerajaan tetangga menjadi 7. Istilah partisi keempat dalam arti sementara juga dapat berarti komunitas diaspora yang memainkan peran politik penting dalam mendirikan kembali negara berdaulat Polandia setelah tahun 1918. Permaisuri Rusia Empat kedua telah membentuk sekretaris 1762 Stanislav Augustus dan Poniatowski sebagai Raja Polandia. Republik Polandia berdiri pada 1918. Kedaulatan sebagai negara merdeka pernah dihancurkan rezim Nazi dari Jerman dan Uni Soviet pada awal Perang Dunia Kedua dalam invasi Polandia dan menggalakkan perbudakan, memunculkan gerakan-gerakan revolusi yang kian banyak. Negara Polandia yang telah mengalami pemusnahan beberapa etnis kembali berdiri pada 1945 dengan ciri keberagaman yang memudar. Usai Soviet memaksa mundur pasukan Nazi, peluang kemerdekaan Polandia semakin terbuka dan pada 1952 dikenal Republik Rakyat Polandia yang menjadi negara komunis. Barulah di akhir 1980-an, reformasi Polandia terus digulirkan dan melahirkan Republik Polandia dengan sistem demokrasi parlementer. Pada Januari 1934, Jerman sudah menandatangani sebuah fakta non-agresi dengan Polandia. Rupanya, angka yang diambil Hitler kurang. Dari setahun sejak menjabat sebagai kanselir Jerman, ini tidak mendapat respon positif di kalangan warga Jerman pendukung Hitler, yang bermula dari kenyataan bahwa Polandia mendapat bagian dari bekas provinsi Jerman di Prusia Barat, Poznań, dan Silesia bersamaan dengan penandatanganan perjanjian Versailles. Sang Führer pun merancang siasat dan mengkondisikan agar saat Jerman menyerang Polandia, tidak ada perlawanan aliansi antara Prancis dan Polandia. Hitler kemudian menjalin komunikasi dengan Uni Soviet dan menegosiasikan sebuah fakta non agresi pada 1939 atau yang disebut Fakta Molotov-Ribbentrop. Fakta tersebut memungkinkan dipecahnya Polandia menjadi 2 bagian, masing-masing untuk Jerman dan Soviet. Tentunya Jerman dapat dengan leluasa menyerang Polandia tanpa ancaman intervensi Soviet. Pada 1938, Inggris dan Prancis benar-benar tidak siap melawan Jerman. Dua negara berusaha menjaga kedamaian Eropa dengan cara membuktikan konsesi terlalu banyak terhadap Jerman. Misalnya menyetujui upaya kembali mempersenjatai atau rearmament Jerman sejak 1935,
dan remilitarisasi wilayah Rhineland pada 1936. Ketika Angkatan Darat Jerman diterjunkan untuk menduduki wilayah tersebut, dua hal ini sekali lagi melanggar perjanjian Versailles yang menjadi landasan perdamaian pasca Perang Dunia Pertama. Serangan terhadap Danzig sekaligus membuka invasi besar-besaran di Polandia dengan masuknya sekitar 1,5 juta personel Angkatan Darat Jerman. Serbuan ini dicatat dalam sejarah sebagai awal dari dimulainya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, kawasan Polandia secara signifikan lebih kecil ketimbang sebelum tahun 1939. Saat itu, seluruh Eropa terbagi antara cakupan pengaruh Barat dan Timur, dan kebanyakan negara Eropa Timur maupun Tengah, tak terkecuali Polandia, masuk dalam cakupan Soviet. Akibatnya, Polandia menjadi salah satu negara boneka Soviet. Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Namun, usai membebaskan, Uni Soviet berusaha untuk menancapkan pengaruh komunisme ini. Akibatnya, Polandia kehilangan wilayah Kresi, atau bagian timur Polandia, yang sekitar setengah dari wilayah Polandia sebelum Perang Dunia Kedua. Uni Soviet mengusir setidaknya 2 juta orang Polandia dari perbatasan timur yang mendekati garis Curzon, yaitu garis yang dipakai pada 1939 untuk pembagian zona pendudukan Jerman dan Uni Soviet di Polandia. Polandia termasuk negara yang terkena dampak dari Perang Dingin saat itu. Polandia masuk sebagai rencana Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi komunismenya ke seluruh dunia melalui Blok Timur. Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa yang menyatukan Uni Soviet dengan Polandia dan negara lainnya seperti Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, dan Rumania. Langkah Uni Soviet direspon oleh Blok Barat. Untuk menyaingi Uni Soviet dan Blok Timurnya, terciptalah NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization. Maka tahun 1947 Republik Rakyat Polandia atau Republik Komunis Polandia didirikan sebagai negara boneka di bawah pengaruh Soviet. Soviet memiliki banyak pengaruh terhadap urusan dalam maupun luar negeri Republik Rakyat Polandia. Tapi seperti kebanyakan negara komunis lainnya pada saat itu, Polandia banyak mengalami krisis. Krisis utama tentu saja di bidang ekonomi. Pada tahun 1970-an, pemerintah Polandia menaikkan harga pangan, sedangkan upah buruh tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya protes Juni 1976. Bahkan gelombang mogok kerja terjadi secara besar-besaran di Polandia. Beberapa kelompok mulai membentuk jaringan bawah tanah agar dapat memantau dan melawan kebijakan pemerintah. Pada 17 September 1980, muncul serikat buruh di Polandia yang dikenal sebagai Gerakan Solidaritas. Solidarność merupakan gerakan sosial anti-birokrat yang menggunakan cara perlawanan sipil untuk menyuarakan hak-hak buruh dan perubahan sosial. Pemerintah Polandia berusaha untuk membubarkan serikat buruh ini dengan memperlakukan darurat militer di Polandia yang berlaku dari Desember 1981 hingga Juli 1983 dan dilanjutkan oleh represi politik dari 8 Oktober 1982. Namun pemerintah Polandia akhirnya mengambil langkah damai, bernegosiasi dengan Solidarność dalam persetujuan meja bundar. Ternyata secara diam-diam Amerika Serikat memberikan bantuan pendanaan sejak gerakan ini masih menjadi jaringan bawah tanah. Di saat yang sama, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan, dan isu kemerdekaan yang dipicu oleh Glasnost semakin mendorong negara-negara Baltik untuk memisahkan diri dari Moskow dan menarik diri dari Soviet sepenuhnya. Pemilihan umum Polandia menjadi terobosan bagi Solidaritas untuk memperjuangkan kebebasan politik di bawah darurat militer. Saat inilah Polandia mengalami transisi komunisme menjadi demokrasi. Pada tanggal 4 Juni 1989, Serikat Solidaritas memenangkan kemenangan besar dalam pemilihan umum di Polandia yang mengarah pada jatuhnya komunisme secara damai di Polandia pada musim panas 1989. Kekalahan Partai Komunis dalam perhitungan suara, yaitu hampir seluruh kursi yang diperebutkan dimenangkan oleh kubu Solidaritas. Hancurnya tembok Berlin pada 9 November 1989 menjadi puncak dari berakhirnya Perang Dingin. Namun peristiwa yang tak kalah penting ini ialah kemenangan Solidaritas di Polandia hingga jatuhnya para penguasa komunis. Rezim komunis Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Wojciech Jaruzelski tumbang oleh seorang tokoh buruh Solidaritas di bawah pimpinan Lech Wałęsa. Polandia menjadi negara Fakta Warsawa pertama yang membebaskan diri dari dominasi Soviet dan menjadi pelopor dimulainya revolusi 1989, yaitu kejatuhan rezim komunisme. Pada November 1990, Lech Wałęsa terpilih menjadi presiden Polandia untuk masa jabatan 5 tahun. Dia adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada 1993, bekas pasukan dan sisa-sisa kekuasaan masa lampau Uni Soviet akhirnya angkat kaki dari Polandia. Pada 1999,
1995, Aleksander Kwaniecki dari Partai Sosial Demokrat terpilih menjadi presiden Polandia dan menjabat selama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Polandia bergabung dengan NATO pada 1999 dan Polandia juga bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 saat pemekaran Uni Eropa. Keanggotaan Polandia dalam dua organisasi ini menandai integrasi Republik Polandia ketiga dalam dunia barat. Meskipun demikian, Polandia belum mengadopsi euro sebagai mata uangnya bersama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Alasannya, statistik ekonomi Polandia lebih baik di bawah mata uang mereka sendiri dibandingkan dengan euro. Karena beberapa negara seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal yang sudah mengadopsi euro memiliki utang yang sangat banyak, sehingga membuat mata uang euro itu nilainya turun drastis. Makanya pemerintah Polandia sendiri mengonfirmasi bahwa mereka belum bisa merubah mata uangnya menjadi euro sampai saat ini, menghitung dampak krisis kesehatan moneter di negaranya, dan tetap memakai mata uang negaranya sendiri yaitu zloty.